Siapa yang emosi udah bela-belain beli Pertamax biar mesin kendaraan tetap bagus, ternyata yang dibeli Pertalite, sama aja. Gila iya, Indonesia sekarang makin Emang. sibuk loh. Dan saya Sial, pantas aja motor gue cepet rusak. Ternyata selama ini gue beli Pertamax oplosan gara-gara korupsi Pertamina ya. Iya, lu bayangin aja kerugian negara sampai 193 triliun. Korupsi lagi, buset deh, nggak ada habis-habisnya ya. Korupsi di negeri tercinta kita ini. Setiap hari kita sebagai rakyat disuguhi oleh info-info para koruptor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman ya. Sekarang tuh lagi rame tentang itu korupsi Pertamax ya. Jujur ya, meskipun gue tuh nggak pakai Pertamax, gue cuma pakai Pertalite. Ya tapi nyesek loh ya. Bedanya tuh lumayan. Bedanya tuh 3 ribuan ya. Lumayan itu. Kalau gue beliin Pertalite itu bisa dapet 300 mili. Lumayan loh ya. Tinggal nambahin 2 ribu aja. Bisa dapet setengah liter. Jadi 15 ribu jadi dapet 1,5 liter ya. Lu bayangin aja gitu ya. Tapi kan memang kadang-kadang gue tuh suka pakai Pertamax itu kalau lagi males ngantri ya. Kadang tuh antrian di Pertalite itu panjang gitu. Sedangkan gue tuh butuh waktu gitu ya, perlu buru-buru lah ya buat ngisi bahan bakar. Yaudah gue paksa pakai Pertamax. Ternyata Pertamax rasa Pertalite ya. Ya gue menyayangkan aja gitu ya. Bisa dilihat juga ya, mungkin teman-teman bisa ngerasain mungkin ya, ada beberapa oknum SPBU yang kadang takarannya juga nggak pas gitu ya. Di SPBU A misalkan pas, yang B kok kurang gitu, C kok kurang juga gitu ya. Ya pokoknya kita langsung aja lah ya, kita simak nih gimana komentar netizen tentang terkait masalah Pertamax ini ya. Langsung aja kita check it out ya. siapa yang emosi udah bela-belain beli Pertamax biar mesin kendaraan tetap bagus, ternyata yang dibeli Pertalite, sama aja. Gila iya, Indonesia Emang. sekarang makin sibuk loh. Dan saya pun juga pengguna Pertamax. Jadi selama ini saya beli Pertamax, belinya Pertalite atau mungkin bahkan premium. Padahal gaji kerja di Pertamina itu gede loh. Tapi emang namanya manusia susah punya rasa bersyukur. Pertalite sama Pertamax beda harganya berapa sih? 2.000 atau 3.000 gitu kan? 3.000. Coba kita kaliin, ada berapa ratus orang itu kalau dalam satu hari yang beli Pertamax tapi diisinya Pertalite. Netizen Indonesia, tahu kan tugas kita ngapain kalau ada orang-orang korupsi kayak gini? Cari data-data keluarganya, bongkar tentang gaya hidupnya, dan terapkan sanksi sosial. Karena tahu kan kalau hukum di Indonesia susah. Sial, pantas aja motor gue cepet rusak. Ternyata selama ini gue beli Pertamax oplosan gara-gara korupsi Pertamina ya. Iya, lu bayangin aja kerugian negara sampai 193 triliun. Kurang gila apa lagi coba? Padahal tahun lalu sempat viral. Iya gitu. Tahun lalu itu masyarakat pada speak up, mesin mati setelah isi Pertamax. Tapi Pertamina membantah. Nah, kan sekarang kebuktian. Nah, itulah benar-benar gak habis pikir gue sama pejabat di negeri ini. Semua sektor bisa jadi ladang korupsi. Gak usah heran kali, bukannya udah biasa ya. Iya sih, tapi mau sampai kapan coba hal ini terus terjadi? Ya nggak tahu. Yang pasti Pertamina ini jadi salah satu BUMN yang nanti asetnya dikelola oleh Danantara. Waduh, bahaya bener. Belum apa-apa aja udah gini. Tenang lah, ntar juga ada yang bilang, bagus dong ketangkep sekarang, jadi pas dikelola Danantara udah bersih. Alah, omong kosong, gue semakin pesimis soal Danantara. Lu jangan bilang gitu, ntar dicap sebagai orang yang gak mau Indonesia maju. Lah kok gitu? Rumusnya tuh simpel tau. Siapa yang kritik dianggap menghasut, siapa yang mendukung dianggap mencintai negeri ini. Gak bisa gitu dong. Lah, lu mau kemana? Mau bungkam mulut orang-orang yang bilang Indonesia baik-baik aja? Bungkam pakai apa? Pakai Pertamax oplosan. Korupsi lagi, buset deh, nggak ada habis-habisnya ya. Korupsi di negeri tercinta kita ini. Setiap hari kita sebagai rakyat disuguhi oleh info-info para koruptor. Baru-baru aja Kejaksaan Agung menetapkan 7 tersangka dugaan korupsi di Pertamina Patraniaga terkait minyak mentah yang merugikan negara sebesar 193,7 triliun. Wow, fantastis juga nih. Gua jadi penasaran, kira-kira
seperti apa respon dan pertanggungjawaban Menteri BUMN Bapak Erick Thohir. Karena biar bagaimanapun dia selaku Menteri BUMN jelas harus bertanggung jawab akan adanya korupsi di dalam tubuh Pertamina. Karena itu adalah bagian dari tugasnya. Kenapa bisa terjadi korupsi? Bagaimana pengawasan seorang Erick Thohir selama ini menjadi Menteri BUMN? Kita lihat kelanjutannya, perkembangan dari korupsi Pertamina ini. Menurut gue ini salah satu korupsi yang paling bener-bener sih. Bisa-bisanya Pertalite dioplos jadi Pertamax gitu. Kita yang mungkin masyarakat yang mungkin middle class yang merasa kayak oke lah kita bisa bantu negara, kita beli bensin lebih mahal, nggak usah ngandelin negara buat subsidi, kita beli ini bensin lebih mahal, tapi apa isinya? Ternyata bensin yang lebih murah, bensin yang kualitasnya lebih jelek. Nggak heran orang-orang pada protes kalau pakai Pertamax lebih boros, kalau pakai Pertamax nanti dalam tangki bensinnya suka ada lumpur yang tersisa dari sisa-sisa pengelolaan yang nggak bener. Ya gara-gara orang-orang kayak gini nih, masa bensin murah dioplos jadi lebih mahal tuh gimana sih? Dan lebih parahnya lagi, Pertamina ini kadang-kadang mau monopoli juga kan. Jadi untuk harga selalu harus dibawa sama kompetitornya, di bawah Shell, di bawah BP, di bawah ya merek-merek lain gitu. Ketika ada yang lebih murah dengan kualitas lebih bagus, ya mereka langsung kayak nggak boleh harganya diembargo biar lebih mahal atau segala macamnya. Ya kalau kayak gini kita gimana mau percaya sama Pertamina lagi gitu loh. Kita beli barang mahal-mahal, niatnya baik mau ngebantu biar nggak nyusahin subsidi, malah ditipu kayak gini. Susah kan kalau udah kayak gini? Astaga, ini orang udah bikin kerugian negara 193 triliun guys. Ini ya buat para penegak hukum ya, para bapak hakim yang terhormat, tolong ya untuk kasus-kasus kayak gini itu kalau bisa dihukum seberat-beratnya gitu loh. Ya kalau bisa seumur hidup dah. Supaya ada efek jerah gitu loh. Ya gilingan aja. Dihirup Pertamina guys. Kok bisa sampai 193 triliun? Kok bisa? Aduh. Jadi apa negara ini, mau jadi apa? Ini gila banget sih, kasus korupsi terbaru mengenai tata kelola minyak mentah. Jadi tersangkanya mantan Direktur Pertamina Patraniaga, dia beli RON 90 atau setara dengan Pertalite, tapi dia jual dengan harga RON 92. Dalam pengadaan impor tersebut, Rifa melakukan pengadaan produk kilang dengan pembelian RON 92 atau Pertamax, padahal kenyataan yang dibeli adalah RON 90 atau Pertalite. Kemudian dilakukan blending di depo untuk menjadi RON 92. Ya Allah, berarti dioplos. Padahal banyak loh orang-orang yang beli Pertamax cuman karena oh ya udah gue nggak mau beli yang subsidi gitu. Tapi malah dicurangin. Jadi selama ini yang kalian beli Pertamax itu kemungkinan isinya bukan Pertamax tapi Pertalite. Aduh parah banget ya. Kalau beneran ini terbukti, gue nggak ngerti lagi sih. Berarti selama ini yang ngebeli Pertamax itu sebenarnya beli Pertalite tapi ya nggak ngantri aja. Ya kalau kayak gini ya orang-orang jadi lebih memilih untuk belanja di kompetitor dong. Gara-gara kasus ini menyebabkan kerugian negara sebesar 193,7 triliun rupiah. Menurut kalian tentang kasus ini gimana? Coba komen.